Silakan Mbak, tentang lanjutkan. pada kata bunyi bahasa, pada bunyi bahasa. Misalnya contoh sebagai. Nah, ini pemenggalan kata diberikan tanda hubung bagai. Sebagai. Jadi dipenggal katanya jadi se dan bagai. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Jadi ketika kita ingin menulis karya-karya ilmiah atau karya-karya sastra, maka wajib menggunakan huruf kapital atau huruf miring sesuai dengan fungsinya. Misalnya contoh, pada ketika kita ingin menulis sebuah kalimat, maka diawali dengan huruf kapital, seperti itu, kurang lebih. Kemudian untuk penulisan kata, bahwa di sini ada dua, yaitu kata depan di dan kata awalan di. Nah, kata depan di contohnya, kata depan di contohnya, di kelas. Kemudian kata awalan dilaksanakan. Contoh seperti itu untuk kata awalan di. Kemudian untuk penulisan singkatan dan akronim. Untuk kata singkatan, maka setiap kata singkatan harus diawali dengan huruf-huruf kapital. Contoh Undang-Undang Dasar, maka disingkat menjadi UUD. Seperti itu kurang lebih. Kemudian penulisan angka. Nah, Kalau itu, penulisan angka. kalau seperti Unila misalnya, Puskesmas, itu bagaimana Mbak? Kalau Unila, Itu singkatan bukan? iya, iya itu singkatan, Pak. Singkatan, tetapi singkatannya sudah membentuk apa itu? Akronim, ya bukan? Akronim, ya. Sudah membentuk kata dia ya, jadi namanya akronim. Iya, sudah itu kata. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya eh, hurufnya kapital, huruf depannya kapital. Yang lain? Dan yang lain hurufnya huruf kecil. Iya, baik. Terus, lanjut. Kemudian penulisan angka. Nah, penulisan angka ini untuk angka satuan, puluhan, dan ratusan belum menggunakan titik. Jadi yang menggunakan titik hanya pada angka ribuan. Ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pemakaian punktuasi atau tanda baca. Nah, tanda baca ini berupa titik, tanda koma, tanda penghubung. Nah, ini digunakan untuk tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ya. Kemudian untuk tanda penghubung ini ketika ingin memenggal suatu kata. Kemudian untuk tanda koma ini ketika kita ingin menghubung tanda apa? Memberikan kalimat pemberian ya. Oh ya, seperti itu, Pak. Kemudian untuk penulisan unsur serapan. Belum paham ini, Pak. Kalau unsur serapan belum terlalu paham. Kalau misalnya menggunakan sarapan dari bahasa Inggris, apa yang kita lakukan? Oh iya ya Pak, paham. Ya jadi diterjemahkan. Iya, Nah terjemahkan jadi ya. ketika kita mengambil unsur serapan dari bahasa asing, maka kita beri keterangan terjemahannya. Iya. Terus ada Kemudian lagi? yang terakhir adalah bentuk penulisan yang kurang benar dan benar. Nah, penulisan bentuk yang kurang benar, misalnya contoh dalam penulisan anak-anak. Nah, dalam anak-anak dua. Nah, maka yang benar adalah anak-anak diberi tanda penghubung. Anak, tanda penghubung, anak.
Seperti itu. Kemudian contoh lain juga ada yang saya terima kasih. Nah, ini memang kadang banyak yang salah ya. Terima kasih itu digabung terima kasih. Seharusnya kata yang benar adalah terima kasih. Seperti itu, Pak. Karena Kurang apa? lebih. Mengapa, Mbak? Mengapa dipisahkan? Karena kaidahnya sudah seperti itu. Kaidah penulisan yang benar sudah seperti itu. Karena maknanya sama atau berbeda? Kalau Maknanya terima kasih. Kalau maknanya sama, sama, tapi makanya harus ditulis dipisahkan ya, karena maknanya sama. Tapi kalau maknanya sudah berbeda, itu harus bagaimana? Coba contoh yang lain. Maknanya sudah berbeda itu. Harus diapakan dua kata tersebut? Misalnya pasca sarjana. pasca sarjana Bagaimana penulisannya? harus digabung ya, Pak. Iya, harus digabung. Ya, Ya. mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali pemahaman Mbak Nabila ya. Terus yang lain juga saya kira bisa memahami apa yang diikuti dari video pembelajaran tersebut. Ya, untuk lebih paham lagi silakan dilanjutkan untuk mengikuti video pembelajarannya ya, bisa berkali-kali. Coba saya minta yang laki-laki sekarang. Siapa ini? Saya minta Mas Alan saja, Mas Alan Rahmadi. Coba. Ya, Pak. Pemahamannya boleh tidak berurutan, yang penting paham tentang penggunaan ejaan dalam karya tulis. Silakan. Pemahaman itu sendiri yang kemarin saya lihat dan saya tonton dari YouTube itu, Pak, Ya. itu pertama soal penggunaan huruf kapital, terutama ketika kita menggunakan kata pertama ketika memulai kalimat atau memulai suatu paragraf, kemudian juga untuk penulisan kata dan pemenggalannya, entah itu menggunakan pemisah dari setiap katanya atau menggunakan tanda baca seperti tanda strip, seperti yang disampaikan Mbak Nabila tadi, atau pemutusan untuk menggabung satu kata yang mungkin terdengar berbeda seperti pasca sarjana misalnya, Pak. Ya. Itu yang semestinya digabung atau dipisah, atau kata terima kasih, itu yang pemutusan harus digabung atau dipisah. Itu yang saya dapatkan dari kuliah kemarin, serta penulisan singkatan dan juga akronim, entah itu singkatan yang bisa berupa UML, atau mungkin kata yang memang dari singkatan yang sudah berbentuk kata atau akronim seperti Unila yang seperti tadi Bapak sampaikan, serta yang paling saya sukai adalah ketika membahas penggunaan angka. Apakah angka itu harus ditulis sebagai tulisan angka atau bisa ditulis saja menggunakan kata. Semisal ada dua angka, misalnya 200 atau 20, ada keputusan yang harus kita ambil sebagai calon penulis karya ilmiah, apakah harus ditulis dengan angka saja atau tulisan, seperti itu, Pak. Dan yang terakhir yang saya kira juga nggak kalah pentingnya adalah yaitu penulisan unsur serapan. Ya. Terutama yang tadi Bapak sampaikan, entah itu tulisan asing atau mungkin nantinya akan kita ambil sebagai kata kutipan atau kalimat kutipan. Iya. Gitu, Pak. Oh, bagus sekali ya. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya silakan saja dipahami di video pembelajaran ya, dan juga di buku keterampilan menulis ada ya. Kan ada buku-buku saya itu ada buku keterampilan menulis, buku menulis karya ilmiah oleh Dr. Daman MPD, penerbitnya PT Raja Grapindo Persada Jakarta ya. Anda bisa memahaminya karena bahan materi kita itu 80%-nya itu ada di sana. Itu, silakan dipahami ya, dipelajari buku-buku yang buku wajib kita. Tapi buku wajib ini memang harus Anda miliki. Silakan saja Anda kumpul uangnya di Gramedia ataupun di Shopee juga bisa Anda cari ya di online misalnya. Silakan saja untuk buku-buku itu, karena buku-buku saya tersebut sudah digunakan di seluruh Indonesia, bukan hanya Anda saja, tetapi untuk seluruh mahasiswa yang berkeinginan untuk memiliki buku tersebut dari Sabang sampai Merauke. Ya, kembali saya ingin mengupas sedikit itu tentang penggunaan angka yang disampaikan oleh Mas Alan tadi. Saudara, pada dasarnya Anda
Itu bisa juga menggunakan tulisan dengan menggunakan huruf ya untuk menulis angka, dan juga bisa menulis dengan tulisan angka itu. Nah, ketika Anda misalnya itu menggunakan huruf itu sebaiknya ya ketika Anda menulis uang, menulis apa di kwitansi misalnya itu Anda menulis jumlahnya Rp1.500.000, sebaiknya di bawahnya Anda tulis juga Rp1.500.000. Nah, itu ada untuk tertentu supaya memperkuatkan sehingga nanti tidak ada yang mentip ataupun mengubahnya ya, mengubah karena memang itu sudah ini nanti sudah kuat ini apa secara hukum ya itu. Nah, kemudian saudara juga ketika Anda misalnya itu menggunakan angka, ya silakan saja misalnya itu ada 25.000 ton beras sedang dipersiapkan. Nah, itu tidak perlu juga Anda gunakan huruf ya. Cukup Anda gunakan angka saja, 25.000 ton beras siap untuk misalnya itu didistribusikan pada masyarakat misalnya itu. Nah, tetapi saudara saya berharap kalau di awal kalimat, bukan saya berharap ya, ini memang aturannya. Kalau di awal kalimat jangan Anda menggunakan angka ya, tapi Anda bisa menggunakan huruf untuk di awal kalimat. Jadi ketika Anda menulis angka di awal kalimat, usahakan Anda tulis dengan huruf. Begitu. Tetapi jika angka itu sudah berada di tengah kalimat atau berada setelah kata yang mengawali sebuah kalimat, ya silakan saja. Misalnya, nih, perkuliahan bahasa Indonesia memiliki 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan. Nah, 16 itu ditulis dengan angka, ya. Tapi kalau saya katakan 16 kali pertemuan wajib diikuti oleh mahasiswa. Nah, 16 itu 6-nya itu harus ditulis, 16-nya harus ditulis dengan huruf ya. Karena di awal kalimat. Itu ya. Jadi jangan menggunakan angka yang tulisan angkanya di awal kalimat, tapi harus Anda tulis dengan huruf jika berada di awal kalimat. Saya kira itu yang harus Anda pahami lebih lanjut. Maaf Pak, boleh izin bertanya? Ya, silakan Nabila. Untuk ini membicarakan tentang bahasa baku dan non baku Pak. Ya. Kalau untuk tadi terkait penulisan angka, itu lebih baik untuk kalimat formalnya bagaimana Pak? Apakah dengan kalimat atau dengan angka untuk formal? Ya, baik. Nah, itu tadi. Jadi ketika formalnya seperti itu, ketika Anda misalnya itu menggunakan angka itu di dalam sebuah kalimat, itu upayakan letak angka itu bukan di awal kalimat. Kalau letak angkanya di awal kalimat harus ditulis dengan menggunakan huruf. Maksud, kalau 20 berarti 20. DUAPULUH gitu ya maksudnya di awal kalimatnya. Tapi kalau misalnya ini Anda menulisnya misalnya itu peserta pelatihan psikometri sebanyak 20 orang. Nah, 20-nya itu harus menggunakan angka ya. Maksud? Ya Pak, paham. Ya.
Ya, gitu ya. Jadi kalau menulis angka itu memang lazimnya untuk ditulis angka dan huruf itu ada tertentu. Misalnya tadi sudah saya sampaikan ketika kita membuat kwitansi untuk pembayaran atau penerimaan uang, nah itu perlu kita sampaikan. Sama halnya kita membuat ini juga membuat berita acara. Berita acara misalnya itu ya pada hari ini misalnya. Nah, itu lebih bagus untuk berita acara Anda buat ini ya dengan menggunakan huruf ya. Tanggalnya itu tanggal berapa? Misalnya itu hari ini tanggal berapa? 20 22, Pak. 22 bulan Oktober 2022 itu ditulis dengan huruf ya untuk berita acara. Tuh. Itu orang tidak akan bisa untuk ini begitu, tidak bisa mengubahnya karena sudah ditulis dengan huruf. Karena itu kan kalau berita acara kemudian kwitansi itu kan egalitasannya betul-betul diakui nanti. Itu. Ya, itu untuk angka. Ada lagi yang lain selain itu, selain angka? Halo? Cukup ya yang itu ya? Cukup, Pak. Cukup. Ya, baik. Saudara selanjutnya, ini silakan saja Anda nanti untuk yang laras bahasa Indonesia laras ilmiah tadi, Anda ikuti kembali ya di video pembelajarannya. Kemudian Anda ini kirim ke email saya hasil rangkumannya ya. Karena itu yang terlewatkan tadi. Kemudian untuk penggunaan ejaan dalam karya tulis itu sudah Anda ikuti dan saya berharap Anda bisa untuk mengirimkan rangkumannya juga. Gitu ya. Itu terlihat ya. Iya. Silakan saudara, ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan materi kita pada hari ini? Itu tentang bahasa Indonesia laras ilmiah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam penulisan judul, Ya. seperti misalkan judulnya panjang dan di tengah-tengahnya ada kata hubung, seperti kata hubung di atau pada. Yang saya tanyakan, Ya. apakah kata hubung tersebut memakai huruf kapital? Ya, Atau baik. Bagus sekali ya. pertanyaan itu ya. Nah, karena kan ini menyangkut penggunaan ejaan dalam karya tulis. Ya, saudara, ketika Anda menggunakan kata penghubung di dalam judul tulisan Anda, itu apabila Anda menggunakan huruf kapital semua judulnya, maka ya kata penghubungnya harus tulis huruf kapital semua. Kemudian apabila Anda menulis judul itu tidak menggunakan huruf kapital, hanya huruf awalnya saja huruf kapital, maka kata penghubung tersebut dan judulnya itu tidak ditulis huruf kapital, jadi huruf kecil ya. Jadi di, ke, atau, dan itu Anda tulis huruf kecil. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Pak, Pak, izin terima bertanya, kasih, Pak. Pak. Ya, silakan. Itu untuk judul sebuah cerita atau untuk sebuah rangkuman, Pak? Apa untuk semuanya judul? Semua judul. Semua Semua judul. judul apa? Iya, kalau Anda misalnya itu mau membuat judulnya, misalnya seperti ini, judulnya apa? Penggunaan ejaan dalam karya tulis. Nah, dalam itu kan kata penghubung. Dalamnya itu tidak perlu Anda tulis huruf besar ya, D-nya itu. Kecil semua.
Gitu loh. Jadi Anda tulis itu penggunaan P-nya yang besar, E-nya yang besar ejaan, K-nya yang besar, T-nya yang besar. Kecuali kalau misalnya Anda tulis huruf besar semua, huruf kapital semua, maka kata dalam itu ditulis huruf besar semua. Gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Mbak Dea, ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Ini tadi Mbak Elvina, ada yang tanyakan? Bu Elvina? Cukup ya. Baik saudara, saya kira Cukup, Pak. untuk hari ini cukup sekian. Silakan saja materi yang kita bahas tadi, terutama yang terlewatkan, yaitu bahasa Indonesia laras ilmiah, Anda pahami di video pembelajarannya. Dan minggu depan ya kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, Anda juga sudah boleh untuk mempelajarinya, memahaminya di video pembelajaran tentang penggunaan kalimat efektif tersebut ya. Jadi penyusunan kalimat efektif. Ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Sama-sama ya. Saya undur diri dulu ya.